Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia dari kelompok 3 patofisiologi bersama rekan saya lainnya akan menjelaskan mekanisme patofisiologi dari gejala diare. Diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, dan sebab-sebab lain. Mekanisme patofisiologis penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Gangguan osmotik ini diakibatkan dari makanan yang tidak dapat diserap. Kemudian, tekanan osmotik dalam rongga usus ini meningkat sehingga terjadi pergeseran antara air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Lalu, isi rongga usus ini berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit, atau biasa kita sebut dehidrasi, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, atau asidosis metabolik dan hipokalemia. Gangguan gizi, intake kurang, output berlebih, hipoglikemia, dan gangguan sirkulasi darah. Mekanisme terjadinya diare dan termasuk juga peningkatan sekresi atau penurunan absorpsi cairan dan elektrolit dari sel mukosa intestinal. Nah, untuk gejala klinisnya bisa berupa mules sampai nyeri kolik, mual, muntah, tetanus, serta gejala dan tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan tinja rutin, makroskopis ditemukan lendir atau darah. Makroskopis didapat sel leukosit, polimer nuklear. Diare yang berlangsung beberapa waktu tanpa pemulangan medis yang adekuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan pada tubuh yang mengakibatkan ranjatan hipovolemik atau karena gangguan kimiawi berupa asidosis metabolik yang lanjut. Selanjutnya, kehilangan cairan dapat menyebabkan haus, berat badan menurun, mata menjadi cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turtor kulit menurun, serta suara menjadi serak. Keluhan dan gejala ini disebabkan oleh depresi air yang isotonik. Tanda-tanda awal dari penyakit diare adalah bayi dan anak menjadi gelisah dan cengeng, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare, lalu tinja menjadi cair dan disertai dengan lendir ataupun darah. Pengobatan dan perawatan pelaksanaan pasien diare akut dimulai dengan terapi simptomatik seperti rehidrasi dan penyesuaian diet. Terapi simptomatik dapat diteruskan selama beberapa hari sebelum dilakukan evaluasi lanjutan pada pasien telah penyakit yang berat, terutama bila tidak dijumpai adanya darah, samar, dan leukosit pada fasisnya. Prinsip tata laksana diare di Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama yaitu rehidrasi menggunakan oralit osmolaritas rendah. Yang kedua, pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Yang ketiga, teruskan pemberian ASI dan makanan. Yang keempat, antibiotik selektif. Dan yang kelima, nasihat kepada orang tua atau pengasuh.